Salah satu unsur dari pengelolaan kelas adalah penataan kelas. Penataan kelas memerlukan perhatian dan perencanaan yang sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Dalam PKR atau penataan ruang kelas penting untuk dilakukan dengan terencana untuk mendukung proses pembelajaran. Karena murid harus melakukan kegiatan sendiri di dalam kelas, maka murid-murid tersebut harus akrab dengan ruang kelasnya. Mereka harus merasa berada dalam rumahnya sendiri. Proses belajar mengajar lancar karena murid telah mengenal ruang kelas dengan baik, di mana mereka mengambil, mengembalikan, menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan bahan pembelajaran sudah dihafalnya. Untuk mendukung kegiatan murid tersebut, maka ruang kelas harus ditata dengan sebaik mungkin agar tercipta suatu lingkungan yang kondusif sehingga para siswa dapat belajar dengan efektif. Nah, pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran yaitu dalam proses pembelajaran di kelas yang sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat dari individualnya. Dengan kondisi yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula. Seorang guru sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk menciptakan tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai guru. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Lingkungan yang kondusif juga dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Dan yang ketiga, memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menciptakan kerjasama saling menghargai baik antar peserta didik dengan guru dan pengelolaan pembelajaran lain. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas bagi proses belajar mengajar, dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.